Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Afri. Kali ini kita bertemu di pelajaran kimia. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui definisi dari kimia itu sendiri. Kimia adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam yang secara khusus mempelajari tentang materi, ditinjau dari struktur, komposisi dan sifat-sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Kimia merupakan ilmu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semua benda yang kita jumpai di alam sekitar ini mengandung senyawa kimia, seperti udara yang kita hirup, pakaian dan kendaraan yang kita gunakan, makanan yang kita konsumsi. Bahkan makhluk hidup itu sendiri, termasuk manusia, berkaitan dengan kimia. Oleh karena itu, ilmu kimia dipelajari pada berbagai bidang pekerjaan dalam kehidupan di dunia ini. Contohnya seperti pada bidang kedokteran, ilmu kimia berperan dalam hal obat-obatan. Obat-obatan mengandung banyak senyawa di dalamnya. Selain itu, pada bidang industri komputer, ilmu kimia juga berperan penting, misalnya pada penggunaan unsur-unsur kimia sebagai bahan elektronika. Contohnya seperti bahan casing, baik itu netbook, laptop, maupun PC komputer menggunakan bahan-bahan kimia yang selalu berkembang. Pada bab materi dan perubahannya ini, kita akan bahas pengertian materi, wujud materi, sifat materi, perubahan materi, klasifikasi materi, dan pemisahan campuran. Pertama, kita bahas tentang pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang atau mempunyai volume. Dalam kehidupan sehari-hari, materi sering diistilahkan sebagai suatu zat yang selalu kita jumpai di alam sekitar. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa materi itu mempunyai dua besaran, yaitu besaran massa dan besaran volume atau ruang. Di pelajaran fisika, kalian sudah mengerti apa itu besaran. Materi itu memiliki besaran massa dan besaran volume. Yang pertama kita bahas tentang besaran massa. Massa adalah suatu ukuran atau kuantitas yang menunjukkan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi semakin banyak materi penyusun benda tersebut, maka semakin besar massanya. Sebagian orang menganggap massa itu sama dengan berat. Padahal, definisi massa tidak sama dengan berat. Massa selalu tetap dimanapun benda tersebut berada, sedangkan berat akan berubah-ubah tergantung dari gaya gravitasi tempat materi tersebut berada. Jadi, mulai sekarang kita harus membedakan besaran massa dan besaran berat, karena keduanya tersebut merupakan besaran yang berbeda. Satuan dari besaran massa yaitu biasanya dalam gram dan kilogram. Materi juga mempunyai besaran volume. Setiap benda yang kita jumpai di alam sekitar selalu mempunyai volume. Volume menunjukkan banyaknya ruang atau tempat yang dapat ditempati oleh suatu materi. Satuan volume biasanya dalam liter dan mililiter. Di fisika, kalian juga sudah mempelajari tentang konversi satuan. Jadi, diharapkan kalian sudah paham ya tentang konversi satuan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu wujud materi. Materi tentu saja memiliki wujud. Seperti yang sudah kita ketahui, materi itu mempunyai 3 wujud, yaitu gas, cair, dan padat. Mari kita bahas bersama-sama sifat dari masing-masing wujud materi. Yang pertama, materi berwujud gas. Materi yang berwujud gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk atau wujudnya tergantung pada wadah yang ditempati gas tersebut. Jadi ketika gas tersebut menempati ruang yang bentuknya kubus, maka gas tersebut akan mengisi ruang tersebut mengikuti bentuk wadahnya. Sifat lainnya adalah gas mudah dimampatkan dan volumenya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan serta bentuk wadahnya. Contoh materi berwujud gas adalah udara, oksigen, karbon dioksida, dan lain-lain. Yang kedua, materi berwujud cair. Materi yang berwujud cair selalu berubah bentuk sesuai dengan wadahnya, serta volumenya selalu tetap dan tidak berubah-ubah.
Ketika kalian memindahkan air dari akuarium ke timba, volumenya tidak akan bertambah atau berkurang. Jadi ketika air di akuarium itu 1 liter, ketika kalian pindahkan ke timba, maka airnya tetap 1 liter. Sifat lainnya yaitu materi berwujud cair tidak dapat dimanfaatkan seperti halnya gas. Contoh materi berwujud cair yaitu minyak goreng, bensin, oli, alkohol, air, sirup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, materi berwujud padat. Materi yang berwujud padat selalu memiliki wujud yang tetap dan tidak terpengaruh dengan wadahnya. Materi berwujud padat juga tidak dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah besi, aluminium, pasir, tanah, ikan, kapur, dan lain-lain. Apakah kalian tahu mengapa materi dapat berwujud cair, gas, dan padat? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jarak antar partikel pada ketiga wujud materi tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar, jarak antar partikel pada gas sangat renggang karena gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Oleh karena itu, gas mudah dimanfaatkan. Sedangkan gaya tarik antar partikel pada zat cair relatif cukup kuat, sehingga jarak antar partikelnya juga cukup rapat, dan terdapat ruang yang cukup untuk bergerak atau berpindah. Sedangkan pada zat padat, jarak antar partikelnya sangat dekat, karena gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Partikel-partikel tersebut tidak dapat bergerak leluasa karena nilai kerapatannya sangat tinggi, sehingga hanya dapat bergetar saja. Oleh karena itu, zat padat bentuknya selalu tetap. Pembahasan yang ketiga yaitu sifat materi. Setiap materi memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya seperti besi. Besi mempunyai sifat keras dan tahan panas. Sedangkan karet memiliki bentuk yang lunak dan mudah terbakar. Dengan mempelajari materi, kita dapat mengenal materi dan dapat membedakan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Sifat materi dibagi menjadi 2. Ada sifat fisis dan juga ada sifat kimia. Sifat fisis adalah sifat zat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat tersebut. Sifat fisis ini berhubungan dengan indera kita, yaitu seperti warna. Warna berkaitan dengan indera penglihatan kita. Yang kedua, rasa, yaitu berkaitan dengan indera perasa atau lidah, seperti garam dapur yang rasanya asin, gula yang rasanya manis, dan obat yang pahit. Dan yang perlu kita garis bawahi, kita tidak boleh mencicipi sembarang materi untuk mengetahui sifat dari materi tersebut, karena itu akan sangat berbahaya bagi kita. Yang ketiga yaitu bau, yang mana berkaitan dengan indera penciuman kita. Yang keempat yaitu tingkat kekerasan, yang berkaitan dengan keras lunaknya suatu materi. Yang kelima yaitu kemagnetan, yang berkaitan dengan kemampuan untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Sifat kemagnetan pada suatu materi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama paramagnetik, yaitu kurang dapat ditarik medan magnet, contohnya seperti aluminium. Yang kedua ferromagnetik, dapat ditarik sempurna oleh medan magnet, contohnya besi. Yang ketiga diamagnetik, tidak dapat ditarik oleh medan magnet, contohnya seperti emas dan perak. Sifat fisis yang keenam yaitu daya hantar listrik, di mana berkaitan dengan kemampuan materi untuk menghantarkan listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, materi dibagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu sifat dari materi yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, contohnya seperti besi dan tembaga, yang biasanya digunakan sebagai kabel. Sedangkan isolator yaitu tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya kayu, plastik, pembungkus kabel listrik. Sifat dari materi yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia menggambarkan kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain dan membentuk suatu zat yang baru. Beberapa sifat kimia yaitu seperti yang pertama keterbakaran, di mana sifat yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu zat untuk terbakar. Contohnya, bensin lebih mudah terbakar dibandingkan dengan oli. Kertas, minyak, dan kayu mudah terbakar dibandingkan dengan kaca, besi, atau aluminium. Sifat kimia yang kedua yaitu ionisasi.
Ionisasi adalah peristiwa saat suatu zat yang larut dalam air akan terurai menjadi ion-ion. Contohnya seperti garam dapur yang dilarutkan dengan air. Larutan garam tersebut akan mudah terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Yang awalnya dari NaCl akan menjadi Na+ dan Cl-. Dari mana kita tahu adanya peristiwa ionisasi? Kita dapat mengujinya dengan menggunakan suatu lampu. Larutan yang mengalami ionisasi akan dapat mengantarkan listrik, yang dibuktikan dengan lampu akan menyala atau adanya gelembung udara di sekitar elektroda. Sifat kimia yang ketiga yaitu reaktivitas. Sifat kimia ini menggambarkan adanya reaksi kimia antara zat satu dengan zat lainnya. Peristiwa terjadinya perubahan kimia biasanya ditunjukkan dengan adanya perubahan warna, perubahan suhu, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Contohnya yaitu reaksi oksidasi pada perkaratan besi, di mana besi ketika bereaksi dengan oksigen, maka besi akan berubah warna menjadi coklat. Contoh lainnya yaitu pada reaksi penggaraman antara asam dan basa. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, maka Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa kalian lihat di Google Classroom masing-masing. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama kali ini. Materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.